Oke teman-teman, selamat malam semua. Selamat datang di Trading Bareng episode 47. Buat teman-teman yang baru, Trading Bareng ini adalah live trade teman-teman ya, dan juga Q&A tentang forex. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru dan tertarik untuk trading forex, kalian bisa mengajukan pertanyaan seputaran tentang trading forex di sini, teman-teman ya. Jadi saya kasih waktu sekitar 25 menit untuk pertanyaan. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Dan buat teman-teman yang baru mau trading forex dan belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Link untuk daftarnya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru mulai, coba dulu di demo. Jangan langsung untuk untuk invest dengan uang real, karena forex itu adalah instrumen yang sangat berisiko. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kebetulan ada NFP juga ya, jam setengah 8 nanti ya. Jadi buat kalian yang suka trading NFP, hari ini juga ada NFP dan strateginya seperti biasa. Kalau saya saya nggak akan entry di saat NFP-nya, tapi saya akan jaga atau saya pasang trapnya itu di area-area supply and demand dan memanfaatkan volatilitasnya gitu ya. Nah teman-teman, silakan kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang forex, silakan ya. Saya akan sapa teman-teman dulu semua sambil menunggu. Medan hadir bang, ada yang nyangkut di XAU, XAU dong, XAU, XAU, XAU. Ada apa dengan XAU hari ini, kok banyak yang request XAU ya? Pada ngesel kayaknya nih di XAU nih, pernah nyangkut ya. Masih hold sell walaupun itu perih. XAU gimana? Welcome. Nanti kita bahas ya. Gold tetap kita bahas. Saya kasih brief singkat dulu ya. XAU ini, teman-teman ini apa ya? Kemarin saya sempat bikin ya analisanya XAU. Nah seperti ini. Ini ada descending broadening yang besar sekali ya. Tapi kemarin saya ngeliatnya di daily sih ya, di daily. Di daily kemarin kalau nggak salah saya di mana ya publishnya ya. Oke, kalau nggak di kelas advance class kemarin atau di mana saya ada bahas deh XAU ini. Saya lupa di mana ya tentang dailynya. Memang tendensinya mau up. Cuma nanti kita bahas ya gimana terhadap NFP-nya juga seperti apa. Welcome. Selamat malam bang, SB hadir, Bro Andreas, halo. Turun XAU gengs, belum ya. XAU belum turun. Nanti kita bahas di mana level-level XAU-nya ya. Intinya sih sekarang dia sudah ada di structure-nya ya teman-teman. Kalau lihat dari daily-nya ya, kalian bisa lihat structure-nya itu ada di level 1824 ya, sekitar situ. 1820 sampai 1824 itu jadi structure daily. Jadi kalau di daily itu range-nya emang agak lebar ya kalau untuk XAU. Kalau lebih presisinya lagi, structure-nya itu ada di area sini teman-teman ya, 1824 ya, betul. Itu untuk XAU-nya. Dan untuk SND-nya dia ada di area sini. Dia sekarang sudah ada di area SND-nya. Dari H1-nya dia ada divergence dan diusahakan kalau misalnya dia masih mau reverse ke bawah ya, dia harus lebih dulu dari 1812 nih. Jadi harus turun 1812, naik baru turun lagi. Untuk supportnya kalau dia turun sampai mana, ini bisa dimanfaatkan ya, area Marubozu ini kita ambil pivot pointnya, didapatkan level sekitar 1800 teman-teman ya. Itu menjadi area pivotnya dia dan area supportnya dia terdekat. Oke. Jombang hadir, halo bro. Cara narik Fibo yang benar gimana bang? Cara narik Fibo yang benar tuh dari ujung swing low ke swing high, atau dari ujung swing high ke swing low. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya kita mau narik dari XAU contohnya ya. Ini ujung swing low-nya kan dari sini nih, dari yang kakinya paling bawah sini, kita tarik ke atas, paling atasnya, let's say di sini. Dan kita lihat nanti dia pada saat retrace mau berhenti sampai mana. Ya, ini retrace pertamanya 382-nya sama nih areanya di sini ya. Jadi bisa dilihat nanti seperti apa.
Bang pernah bangkrut di forex gak? Saya nggak pernah bangkrut abis banget sih. Loss paling gede saya itu ya 50% itu dananya, dan itu waktu itu cukup besar ya dananya. Seperti itu, untuk bangkit lagi cukup butuh waktu lumayan untuk pemulihan mental ya. Saya baru install MT4 gara-gara Bang Daryl. Bolehkah aku minta template-nya Bang? Template saya sih seperti ini aja nih bro. Template-nya nggak macam-macam ya, cuman pakai moving average, exponential moving average 34 dan juga 90 ya. Kalau mau pakai 21 juga boleh, 21 dan 90. Stokastik 533, udah itu aja ya, sama candlestick. Medan hadir Bang, hari ini baru nonton video Abang tentang divergence. Masih bingung apa bedanya negatif divergence dan positif. Bedanya negatif dan positif divergence tuh apa namanya? Efeknya ya. Kalau yang negatif divergence itu biasanya untuk reversal, carinya tuh di tren-tren yang lagi sideways, atau yang di secondary trendnya, atau di correction gitu ya, di retracement. Kalau misalnya yang positive divergence itu carinya tuh di market yang lagi trending ya. Jadi harus market yang lagi trending, karena dia tujuannya itu untuk continuation ya. Seperti itu. Ambon hadir Bang, untuk XAU ambil posisi sell, ada bearish divergence TFM30. Iya, tapi bearish divergence-nya belum confirm ya. Dia baru terbentuk tapi belum confirm. Tapi memang kalau dia sudah muncul seperti itu udah menjadi hal yang bagus ya. Bisa jadi dia awal pembalikan arah harga ya. Ingat ya teman-teman, kalau divergence itu pembalikan arah harga, belum tentu pembalikan arah tren. Oke. Tradingnya masih pakai money magnet kah Bang untuk entry? Money magnet saya itu sebenarnya sama aja sama ini ya, dynamic support resistance. Pakai ya, saya pakai kalau misalnya trennya lagi trending bagus, itu saya tetap pakai money magnet. Apalagi di kripto ya, di kripto tuh sangat bagus sekali ya pakai dynamic support atau resistance. Aku nyangkut di XAU USD Bang. Untuk yang nyangkut di XAU, pertanyaannya apakah posisinya itu di atas 1800 atau enggak? Ya kalau dia udah di bawah 1800 itu agak berat ya sebenarnya. Bandung yes, halo sis Lili Amelia dari Bandung. Nitip EJ GJ Bang, thank you. Oke, nanti kita bahas. Sehat Bang, sehat alhamdulillah, sehat. Halo Bang, Gunung Kidul hadir. Sis Afika, luar biasa Gunung Kidul. Bang, contoh chart pattern dong yang reversal dan continuation. Chart pattern itu yang reversal, contohnya itu adalah double top double bottom, yang paling gampang ya, double top double bottom. Untuk yang continuation itu ada wedge ya. Wedge itu seperti ini ada broadening wedge nih, descending broadening wedge ya, yang saya gambar. Ini continuation. Yang penting lihat terjadinya ya. Kalau continuation pattern itu biasa di market-market lagi trending seperti ini dia terbentuk ya. Kalau yang reversal pattern itu biasanya di market-market yang lagi sideways kayak gini ya. Ini ada reversal pattern double bottom, terus kemudian suka muncul juga namanya head and shoulder ya, atau inverted head and shoulder. Itu juga sering terjadi kalau di dalam market forex atau gold. Ini double top namanya ya. Ini reversal juga, ini ada dua top seperti ini, satu top, dua top, double top, dia kebentuk, dia bikin false break, itu kemungkinan jadi. Gitu aja ya contoh-contohnya. Total profit lu berapa Bang? Kalau dari forex saya nggak pernah ngitungin, karena profitnya tuh ditransfer lagi ke instrumen lain gitu. Kalau di kripto yang saya inget kripto sih sebenarnya. Kalau kripto itu kan karena baru dan karena karena returnnya luar biasa sih. Jadi kripto itu dari ribuan persen mungkin ya dalam waktu singkat. Itu luar biasanya sebenarnya. Bang, di kripto bisa dua arah nggak? Kalau di OctaFX bisa dua arah. Kalau di instrumen lain di tempat lain ya, maksudnya di exchanger gitu ya, bukan di di futures market, itu nggak bisa. Itu cuman kayak beli beli saham aja sebenarnya.
Bang, apa itu Quasimodo pattern? Quasimodo pattern tuh seperti area true resistance dan true range-nya, yaitu bagian dari supply and demand ya. Kalau kalau kamu mau belajar tentang detailnya price action yang supply and demand, nanti bisa ikut advance class ya. Cuman itu nanti 3 bulan lagi sih baru ada lagi ya. Bang, setiap hari trading ya? Kurang lebih setiap hari ya, hampir setiap hari. Apalagi ada kripto itu sampai jadinya setiap hari karena Sabtu Minggu tetap ada ya. Gitu. Untuk sekarang ya, instrumen yang saya tradingkan itu cuma di forex dan juga kripto. Saham itu saya sebentar lagi akan baru melakukan buy, teman-teman ya. Time-nya sudah dekat untuk melakukan buy. Bisa dimulai dikeker-keker ya, saham-saham apa yang mau dilihat ya. Saran saya sih sekarang kekernya itu di apa sih namanya, retail, teman-teman. Cara mengetahui candlestick akurat atau tidak akurat gimana, Bang? Maksudnya akurat tidak akuratnya gimana nih? Kalau masalah akurat maksudnya apakah breakout atau apa, false break segala macam. Kalau breakout itu bisa dikonfirmasi dengan body candle dan juga volume sebenarnya. Satu lagi, Bang, Fibonacci saya warna kuning. Cara setting Fibo warna garisnya gimana, Bang? Oke. Kalau mau setting Fibo garisnya itu kalian tinggal klik Fibonya ya, sebentar. Kalian tinggal bikin Fibo nih seperti ini misalnya ya. Kalian bikin kayak gini. Nah, terus kalian klik 2 kali nih sampai muncul yang bulat-bulat kayak gini, kotak-kotak gini. Terus di garisnya kalian klik kanan, garis putus-putusnya, terus Fibo Properties ya. Nanti di Fibo Properties ini bisa kalian edit-edit nih. Ini kayak di sini nih dark blue, kalian ganti nih warnanya jadi apa, terserah, bisa diganti gitu ya. Waktu yang bagus buat trading di jam berapa, Bang? Tergantung kalian. Kalau misalnya kalian itu apa namanya, suka trading, waktu luangnya di siang hari maksudnya ya, itu kalian bisa tradingnya itu di siang. Yang penting fokus aja, yang kalian fokus gimana ya. Suaranya kecil, Bang, bentar. Cek tes. Oke, ini harusnya udah gedean sih. Ya intinya kalau misalnya waktu trading itu nggak boleh dipilih jamnya kita yang menyesuaikan, tapi sesuaiin kitanya itu bisa fokusnya itu di jam berapa sebenarnya kayak gitu. Oke? Bang, kalau mau main kripto deposit minimal berapa, Bang? Kalau kripto saran saya sih harus 500 ke atas, teman-teman ya, karena kripto itu luar biasa dia punya range-nya. Dan saya nggak saranin untuk pemula ya kalau misalnya kripto karena range-nya tadi ya. Bang, menggunakan lebih dari satu monitor itu untuk apa ya biasanya? Dan Bang Dari menggunakan berapa layar? Saya pribadi menggunakan 2, teman-teman ya. Kalau misalnya ini saya nggak bisa kasih lihat sih ya. Intinya saya ada 2 layar monitor di sini. Kegunaannya ya, monitor multi monitor itu apa? Kalau saya pribadi 2 ini untuk apa? Untuk melihat apa ya? Kalau saya tuh di satu tuh pakai TradingView, satu pakai MT4 gitu. Jadi untuk switch aja sih sebenarnya gitu. Dan kadang-kadang juga kalau template saya di TradingView itu kadang-kadang saya templatenya itu bisa memang dibagi 2 atau dibagi 4 ya. Untungnya fungsinya untuk time frame, teman-teman, bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tradingnya itu multi time frame seperti saya, itu berguna ya 2 monitor. Satu lagi saya kayak mau nambah untuk apa? Untuk ngelihat berita ya, news, karena menurut saya kalau trading kripto itu saya harus lihat news deh kalau kripto. Karena menurut saya kripto itu butuh news seger ya dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi satu lagi kayaknya mau nambah untuk monitornya tuh untuk news, teman-teman. Biasanya kalau misalnya ada 3 atau 4 monitor gitu, ya itu biasanya ya pertama 2 monitor tuh untuk chart, ya 1 untuk news, satunya lagi untuk sosial media. Sosial media itu bisa Telegram, bisa apa Discord ya, WhatsApp segala macam untuk balas-balasin. Cuman karena berhubung saya apa ya tempatnya terbatas ya, mungkin nantilah ke depannya. Intinya sih saya mau nambah jadi 3 monitor kayak gitu. Bang, mau nanya format yang di layar Mas Daryl apa? Format saya biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya apa nih format di layar saya tuh? Intinya cuman kalau di charting tool saya nih, ini cuman di MetaTrader 4 cuman kayak gini aja sih, moving average dan juga stochastic. Moving average-nya menggunakan eksponensial 20, 34 dan 90 ya. Dan stokastiknya pakai 533. Momentum yang sering dipakai untuk
Bang Daryl, dan indikator momentum yang akurasi bagus apa Bang? Saya pakai divergence. Itu akurasinya luar biasa. Kalau Okta FX, kalau Okta Jumat malam bisa WD nggak ya Bang? Bisa kok Jumat malam. Thank you Bang. Pair apa yang trennya rapi dan panjang-panjang Bang? Kalau di forex saya jarang ya, untuk keadaan itu tergantung keadaan ya. Untuk tergantung keadaan. Kalau sekarang saya rasa patah-patah semua ya, semua sama. Tapi kalau jam 5 kenapa spread marketnya suka lebar Bang? Jam 5 pagi ya. Mungkin di situ apalagi kalau pas hari Senin ya, itu mungkin pada saat market open kali ya. Itu jadi transaksinya jadi numpuk atau banyak. Bang, news crypto di mana webnya ya? Kalau saya pribadi ini nggak tahu ya, saya cuma nggak tahu saya doang apa memang banyak yang pakai. Saya pakai CryptoPanic ya, cryptopanic.com. Itu buat ngelihat news biasanya kalau saya ya. Jadi newsnya di CryptoPanic itu sudah lengkap. Dan banyak sih sumbernya, banyak selain CryptoPanic itu banyak sih kalau kripto. Search aja di Google cryptocurrency newsgate gitu aja sebenarnya. Bang boleh lihat setting stokastiknya. Stokastik saya pakai 533. Ini kalau mau lihat seperti ini ya, 533. Semuanya standar ya. Emang metodenya juga simple, semuanya standar. Jadi 533 seperti ini. Kemudian divergence bagusnya dipakai key level harga ya Bang. Iya, divergence itu semuanya ya, nggak cuman divergence ya. Intinya balik lagi kan ke support resistance dan juga price action ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan momentum itu bagusnya kejadiannya di area SNR, supply and demand, dan juga key level segala macam. Apa kalau sudah pasang SLTP udah lepasin aja? Saya 60% trade saya seperti itu. Bang, invest crypto buat long term nggak? Kalau iya pakai platform apa? Saya invest buat long term ada ya di portfolio saya, dan instrumen yang saya pakai itu ya saya pakai wallet saya sendiri ya. Saya beli cold wallet. Teman-teman kalau mau invest harus beli cold wallet ya, jangan ditaruh di exchanger atau di hot wallet, agak berbahaya seperti itu. Bang, coaching kelas buat pemula buka kapan lagi? Bulan depan sudah ada kelasnya dan pendaftarannya udah besok sih paling ya. Besok paling udah mulai dibuka, teman-teman. Bang, saya sering denger pips, 1 pips itu kisaran berapa rupiah sekarang Bang? Tergantung lotnya ya. Kalau misalnya lotnya 1 lot ya, berarti 1 pipsnya itu $10. Kalau 0,1 lot, 1 pipsnya $1 kayak gitu. Bang, chart pattern bisa dipakai di TF30 nggak? Bisa ya. Itu untuk entry juga saya pakai di M30 kok. BTC udah dianalisa Bang? Belum ya, kita belum mulai analisa. Nanti kita mulainya sebentar lagi ya. Bang boleh analisa Nasdaq 100. Nanti kita cek Nasdaq. Bang Daryl follow back IG swing it. Udah bro, udah dari kapan-kapan gue follow back kayaknya. Setelah advance class apakah ada kelas lanjutannya ya Bang? Gak ada ya. Kalau misalnya udah selesai advance class, mau belajar ilmu lebih lanjutnya lagi, silahkan kembangkan sendiri teman-teman ya. Karena menurut saya di advance class itu sudah bisa jadi titik awal. Kalau mau spesifik kemana tinggal dikembangkan sendiri aja. Bang, indikator momentum oscillator selain stokastik apa? Bisa pakai RSI, bisa pakai MACD. Enak mana stokastik 533 dan 21 14 14? Itu cuma beda cycle-nya doang dan saya lebih suka yang 533.
Bang, cara menentukan area buy atau sell yang bener gimana ya? Pelajari support resistance aja dulu. Itu sesimpel itu ya. Jadi tinggal pelajari support resistance kalau mau menentukan area buy sama sell. Lihat news crypto di mana, Bang? Saya di Crypto Panic tadi udah dijawab. Bang, boleh lihat angka Fibo-nya pakai berapa aja? Angka Fibo saya pakai standar ini ya, di sebelah kanan kalian lihat aja nih. Saya pakai 0, 38,2, 50, 61,8, 70,5, 78,6, 88,6, 100 dan seterusnya. Ya. Standar, saya pakai standar kok. Enak mana juga sih RSI 13 dan 30? Kalau RSI saya pakai standar ya, 14 standarnya. Dan gak usah dirubah-rubah sih kalau menurut saya RSI ya. Karena apalagi kalau ya patokannya gini aja sih, kamu mau lihatnya itu untuk waktu berapa lama ya. Kalau saya kan itu 14 karena RSI perhitungannya dengan 14 hari ke belakang. Itu cocok buat kita yang intraday misalnya. NFP ngaruh ke Bitcoin nggak? Kayaknya sih nggak deh. NFP efek ke gold sama Nasdaq gimana? Ya kalau NFP sama gold efeknya, kalau misalnya NFP-nya bagus, goldnya turun. Kalau NFP-nya jelek, ya goldnya naik. Harusnya sih kayak gitu. Kalau sama Nasdaq berbanding lurus harusnya. Kalau misalnya NFP-nya bagus, ya Nasdaqnya naik. Kalau misalnya NFP-nya jelek, Nasdaqnya turun. Bro Daryl pakai MACD atau stokastik buat divergence? Saya pakai stokastik. Wah, banyak banget ya. Bang Daryl, saya harus belajar tapi malah lihat live-nya Bang Daryl. Waduh, belajar dulu aja bro. Nanti live-nya bisa di besok-besok. Kalau dana dibiarin di Okta, nggak di WD, apa ada biaya? Nggak ada biaya apa-apa ya. Oke, sekarang kita analisa ya teman-teman. Udah jam segini nih, udah mau NFP juga ya. Intinya NFP ya, saya bahas dulu NFP yang deket ya. NFP sebentar lagi keluar beritanya. Saya mau melakukan sesuatu di NFP. Saya lihat M30 nya. Dari euro dulu teman-teman ya, euro dulu, oke. Nah di euro ini ya, ini di H4-nya ya, ini ada double top seperti ini, dia balik arah ya, dia kena false break ke bawah seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita ukur ya, dia punya, sebentar, dia punya Fibo dari atas ke bawah sini. Aduh, dari sini ke sini ya. Ini pas di 618 ya, pas di 618. Terus kemudian di sini ada satu area di sini ya, dan dia turun ya. So ini untuk Euro USD harusnya dia masih mau turun teman-teman ya, masih mau turun. Apalagi dia ini nih ya, dia sudah bikin false break ke bawah, bikin double top. Dia harusnya masih mau turun. Sampai mana turunnya? Sampai yang paling dekatnya itu harusnya teman-teman ya, harusnya tuh dia bisa sampai di daerah sini ya. Di daerah sini di 1.202. Ya ini sebenarnya berapa pips nih? 30 pips ya, 30 pips. Nah, jadi ini bisa dijadikan tempat untuk nge-buy ya nanti pada saat NFP. Kalau dia NFP pada saat launching dia langsung turun, ya kita bisa buy di daerah sini sebenarnya. Gitu. Cuman kita intip dulu ya, intinya sebenarnya harganya ini atau arahnya ini sebenarnya masih mau turun si Euro USD untuk waktu H1 ya. Sekarang kita lihat di GU teman-teman. GU sebenarnya nih polanya nih masih channelnya masih seperti ini ya. Dan kita lihat kalau misal dari dari perlakuan candlenya ya, dia masih bisa dibawa turun ke bawah teman-teman ya. Dan ini sekarang dia lagi berada di pivotnya nih, di area equilibriumnya. Kita lihat dari H1 nya M30 nya seperti apa.
Oke, dari M30-nya dia ini juga masih bisa mau turun teman-teman ya. Seperti ini. Dia bisa turun ke bawah ya, sampai kemana? Sampai ke daerah sini dulu ya. Ini di M30-nya ya. Jadi masih sekitar 30 pips lagi juga sama. Berarti ini XAU dengan GU Euro dengan GU ini satu jalan ya, sejalan. Dia masih bisa turun dulu. Ketahan kondisi seluruhnya sih sebenarnya dia masih sideways teman-teman ya. Kalau misalnya kondisi GU seperti ini masih sideways. Dan ini yang bisa kita jadikan kesempatan sekarang di XAU ya. Kita coba cek. Oke, sama ya, kalau XAU itu di M30-nya ya. Kalau di H4-nya dia tadi ada di area ini ya. Saya udah bilang sudah ada di area supply di atas di sini, dan juga ini ada structure-nya ya, dia sudah kena di H4 dan di daily-nya. Terus dia juga ada area supply di atas. Di M30-nya ada divergence seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dia naik, kemudian di harganya dia turun. Di stokastiknya dia turun, bikin lower low. Lower high maksud saya. Terus dia bikin divergence, ini tandanya dia mau turun ke bawah. Oke, jadi ini arahnya sebenarnya masih mau turun. Sampai mana turunnya? Mungkin dia harus yang penting harus break dulu 18.12 kalau mau confirm dia turun ya. Dia harus break dulu ke situ. Nanti mungkin dia akan naik, baru nanti dia akan turun seperti ini ya. Seperti itu ya, itu untuk XAU-nya begitu, teman-teman. Aussie teman-teman sekarang ya, Aussie US dollar. Ini saya lagi mau tunggu area-area yang bisa saya entry ya, sebentar. Terutama yang berhubungan dengan US dollar nih. Saya mau cari area-area yang bisa saya entry di mana. Area bisa entry dapatin dari mana, Bang? Cari SND terdekat aja ya. Nah, ini dia tampaknya dolarnya apa namanya? NFP-nya bagus ya. Jadi ini kita lihat nih sekarang, saya tunggu di euro berarti ya. Oke. Nah, NFP-nya bagus, teman-teman. Jadi kita tinggal taruh di daerah-daerah yang dia punya area supply and demand-nya bagus. Tunggu, belum ya. Saya targetin sih di daerah sini sih. Di daerah sini, teman-teman ya. Saya akan coba entry 0,1 di daerah sini sebentar. Oke, sebentar lagi kena ya areanya. Ya, sudah masuk ya. Areanya sudah kena. Dia sudah kena area kita nih, di area biru sini. Ya, terus kita tinggal pasang stop loss aja di atas. Ya, stop lossnya di daerah sini. Selesai. Ini berapa nih? Cuman sedikit ya, berapa pips nih? 16 pips. SL saya cuman 20 pips lah ya. Nggak masalah. TP kita tinggal di daerah bawah. Oke, di bawah sini. Kita tinggal mainin volatility aja ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kena SL ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa, berarti kan memang daerah supply di sini di break, berarti itu arahnya udah nanti akan tendensi akan ke atas terus. Berarti nanti kita tinggal cari posisi buy-nya di mana gitu ya. Tapi selama dia masih belum daerah sini ya, daerah sininya belum ditembus. Ya, ini menjadi area supply-nya dia di sini teman-teman ya. Yang saya kotakin nih. Ya, jadi
Selama resupply-nya belum ditembus ya nggak apa-apa. Ya kita masih bisa ada harapan untuk harganya turun. Tapi kalau andai kata dia memang kena SL nanti di atas ya nggak masalah. Nanti tinggal kita cari buy-nya tuh di mana gitu. Oke? Kita perhatikan dulu pergerakannya. Ini kayaknya sih kencang banget ya. Ini kencang banget nih, harusnya kita kena SL sih harusnya ya. Cuma nggak tahu. Oh, dikit sekali ya, hampir kena SL. Tapi nggak jadi. Oke. Kita lihat smart money-nya mau ngapain ya. Kita ini udah mencoba berpikir seperti smart money ya. Kita naruh ordernya seperti ini gitu. Ya coba aja, tapi ini kayaknya sih dia kencang banget ya. Dia bertahan deh, dia nggak, volatility-nya nggak terlalu bagus. Jadi dia bertahan di situ. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita belum kena SL dan harganya di sini terus. Ini sih harusnya kayak kena SL sih. Soalnya kalau misalnya volatility-nya harus kuat ya. Kalau misalnya dia volatility kenceng, dia ngajar atas bawahnya kenceng nih. Nggak kayak sekarang. Dia sekarang nih nge-stuck di sini terus, nggak turun-turun. Cuma bertahan tapi nge-push terus ke atas. Ya nanti kalau kena SL kita tinggal cari posisi buy-nya seperti apa gitu. Yang penting stop loss kita itu sedikit ya, intinya dibandingkan dengan reward. Tadi kalau misalnya kita ibaratnya nge-sell di sini kan gawat ya, tapi jadi mendingan kita seperti ini caranya gitu. Oke. Apa nih sekarang yang kalau dilihat gold ya, saya penasaran goldnya. Goldnya juga naik kenceng, ya kan? Yang saya bilang tadi divergence-nya itu belum confirm ya, jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya kayak gini. Belum tentu dia turun ya. Jadi saya bilang kalau misalnya tadi mau nge-sell gold lebih baik tunggu dia sampai break ini ya. Tadi 18-12-nya dulu di break baru nanti kita bisa entry. Tapi ternyata ya memang dia divergence-nya belum di break, baru gejala awal, terus berita keluar dia ke atas terbang. It's okay. Nah, ini efek NFP-nya hari ini cukup lumayan, teman-teman ya. 200 pips nih. Ini lumayan sekali ya efeknya. Bahkan di market seperti euro ini dia lumayan berasa nih efeknya ya. Berapa pips nih? 60 pips ya efeknya, lumayan berasa. Dan hebatnya dia bertahan terus di atas ya. Saya mesti lihat dulu newsnya seperti apa sih dia. Newsnya itu jelek semua ya, jelek semua ke US dollar ya. Unemployment rate jelek sekali, terus non NFP-nya juga jelek banget, jauh di bawah forecast-nya. Jadi pantesan aja seperti ini. Oke. Unemployment rate-nya juga naiknya jauh sekali, 3%. 0,3% maksudnya, dan itu lumayan. Oke teman-teman. Bang, tolong lihat Euro USD. Kaget. NFP jam berapa bang? Udah lewat tadi jam 7:30. Bang, lihat Euro USD kenapa naik? Soalnya berita ya. Kalau ditanya kenapa naik sekarang, newsnya keluar ya. Newsnya naik sekarang. Newsnya jelek buat US dollar, makanya semua pair yang berkontradiksi dengan si US dollar dia akan up teman-teman. Semuanya ya, jadi dari EU ya, kalau misalnya kita perhatiin ya, yang ada USD-nya deh. Ini Euro USD dia naik, terus GU dia naik gitu ya. Terus apa nih? Aussie juga dia pasti naik ya, Aussie US dollar. Nah, Aussie ini lebih parah, dia kencang sekali naiknya.
Kencang banget nih Aussie naiknya ya. Ini mungkin sebentar lagi saya akan nge-sell juga nih di Aussie nih. Ya ini tunggu sebentar lagi kita nge-sell lagi di Aussie ya. Ini target merah saya. Ini target sell saya ya. Di sini saya nge-sell. Semoga dia tembus dulu ke atas. Euro USD hampir kena SL. Tapi ini tahanannya kuat sekali. Ini harusnya udah kena dari tadi ya. Tapi memang area supply-nya tuh di M30, di M30-nya nih kuat nih. Di sini tuh kuat nih area supply-nya. Jadi masih renahan. Tapi saya bilang nih bakal kena sih. Ini tetap akan kena ya, akan kena SL. It's okay, nggak apa-apa. Kita nggak usah close dulu, nggak usah cut loss dulu. Tunggu sampai dia kena SL-nya, itu nggak apa-apa. Itu biar apa ya? Biar kita nggak pasti bisa tradingnya sesuai plan kayak gitu loh, ya. Intinya kalau misalnya trading itu kita bikin plan, terus kalau misalnya harga kemana, ya nggak usah panik teman-teman. Karena kan apa ya? Kayak saya contoh ya, saya nge-sell di sini. Saya udah ukur kan, kenapa saya nge-sell di sini gitu. Ada reasonnya jelas. Kalau misalnya kena SL ya udah, risk saya kan kecil gitu ya, cuman 20 pips. Nanti kita bisa tinggal cari lagi di mana entry-nya. Ya. Kayak gitu. Kayak sekarang nih di Aussie teman-teman ya. Ini kalau dia kena level saya aja nih di sini di atas ini ya, sekitar 15 pips, itu saya bakal nge-sell sih. Di sini ada ambil order yang belum kena nih di sini. XAU gimana? 1836 sekarang. Dapat di XAU pak saya buy. BTC USD naik bang. BTC USD-nya juga naik ternyata. Ini faktor NFP juga berarti ya. Karena dia berbanding dengan dolar kan. Ya dolarnya turun, Bitcoin-nya harusnya naik. Seperti itu sih. Kalau seperti ini ya di Bitcoin ya. Kita tinggal lihat nih. Ini kan bisa jadi drive-nya juga nih untuk Bitcoin nih. Kita tinggal lihat ya daerah-daerahnya Bitcoin yang bagus yang mana. Untuk Bitcoin ini memang sekarang jalurnya itu sudah up teman-teman, sudah menuju bullish ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Bitcoin sih, saran saya sih udah harusnya kiblatnya ke buy teman-teman, karena ini dia semakin bikin pattern seperti ini ya. Ini mungkin akan ada satu kali retest lagi di sini di 58.000, dia turun lagi sekali baru dia terbang ke atas nih. Jadi untuk buy areanya ya di harga 56.800 nih untuk Bitcoin ya, tetap karena dia arahnya tetap mau ke atas. Sampai mana kalau ditanya ya, dia bisa naik itu kalau misalnya kita bisa lihat dari range-nya ini ya. Dari Fibo-nya aja ya kita lihat ya, seperti ini kita bikin eksternalnya. Ini 1272-nya aja di 60.400, 161-nya di 62.000. Di 261-nya itu di sekitar 68.000 teman-teman ya. Itu untuk target Bitcoin tuh. Seperti itu. Sekarang Nasdaq kita lihat ya. Nasdaqnya kayak gimana nasibnya. Nasdaqnya ternyata naik teman-teman. Nah ini aneh nih ya. Ini aneh sekali sih. Harusnya Nasdaqnya turun ya teman-teman ya. Dia nih malah naik. Harusnya ini Nasdaq kan berbanding lurus ya dengan US dollar. Nah ini malah dia naik ya. Kita tinggal cari aja nih titik berhentinya di mana nih. Dia mau naik sampai mana? Harusnya sih sampai sini ya teman-teman ya. Sampai sini dia berhenti nih. 80 pips lagi ke atas Nasdaq. Kalau dari trennya H4 ya, dia sudah ngebreak ini daerah sini. Ya, neckline-nya sudah di break, arahnya tetap dia tendensinya mau ke bearish harusnya ya, karena secara Fibo-nya ini juga dia harusnya retrace teman-teman ya, dari 618-nya ini dia retrace ke bawah. Kalau dia misalnya retrace di sini berarti arahnya masih ke bawah gitu ya. Dia sudah membuat lower low, ini kan low pertamanya dia, ini low kedua, berarti dia membuat lower low kan. Dan di sini dia terus bikin
lower high di sini ya. Ini menjadi satu tanda bahwa harganya ini harus turun sebenarnya. Gitu ya. 15 pips itu sama dengan 200 pips atau pips 150 pip. 15 pips itu kalau kalau 0,1 dolar ya cuman 15 dolar ya gitu ya. Pakai EMA berapa itu Bang? EMA-nya itu saya pakai 34 dan 90. Bang ajarin trading style scalping dong. Saya pribadi juga kurang sering ya trading scalping, jadi takut salah kalau ngajarin. Harganya masih di situ-situ aja ya, euro USD masih di sini aja, nggak ada yang menarik. Nah sekarang kita lihat Ethereum teman-teman, gimana Ethereum? Ternyata Ethereum juga tidak terlalu pengaruh ya, nggak sekuat Bitcoin ya pengaruhnya. Dia naik sih naik tapi nggak terlalu kuat ya. Untuk Ethereum sendiri teman-teman ya, untuk Ethereum sendiri di daily-nya dia di H4-nya apa ya? Dia naiknya sudah rada berat nih, dan di sini ada gap yang sangat besar teman-teman ya, gapnya besar banget nih di 2750 sampai 2900. Kalau Bitcoin kemarin tuh di daily-nya tuh ada pattern ini loh. Nah ini ya, ini harus lihat nih, pattern ini harus diperhatikan. Nah, ini apa sih namanya nih, diamond ya, diamond pattern seperti ini, diperhatikan dia breaknya kemana gitu. Harusnya sih ini diamond pattern ini pola reversal ya harusnya. Jadi banyak orang yang bilang Bitcoin itu sekarang itu sudah the end of bull run-nya gitu. Katanya sih gitu ya. Cuma nggak ada yang tahu ya, belum ada yang tahu teman-teman. Untuk kripto lainnya XRP ya. Untuk XRP di H4-nya kita lihat. Di H4-nya ini juga sebenarnya dia pattern reversal. Ini ada 3 dive seperti ini tuh, tendensinya itu bakal ke bawah sebenarnya. Tapi karena lagi-lagi US dollarnya lagi turun, dia mungkin ngedrive sedikit ke atas, dan kita sebenarnya bisa cari kalau pattern-pattern kayak gini reversal zone-nya tuh di mana supaya kita bisa nge-sell kayak gitu. Litecoin kurang lebih sama ya Litecoin ya, dia juga patternnya tuh cenderungnya atau tendensinya tuh lebih ke reversal sebenarnya. Dan Litecoin ini juga kalau misalnya kita tarik Fibo ya, eksternal dari sini ke sini ya, ini sudah di 1272, paling banter dia ke 1618 di level 384-an. Itu untuk Litecoinnya seperti itu. Pair yang lain ya, USD Jepang yen-nya gimana? Turun lumayan. Dan kalau misalnya kita lihat ini dari Fibo-nya 618, pas dia mantul ke bawah turun 100 pips. Target next-nya untuk Fibo untuk areanya dia itu adalah di level 108 ya, 108-an. 108 tuh menjadi targetnya si USD Jepang yen. Euro Jepang ya, tadi ada nitip Euro Jepang, kita lihat. Nah kalau Euro Jepang sendiri dia polanya itu masih bullish teman-teman ya, seperti ini pola bullishnya. M30 nya kita lihat ya, ini polanya masih bullish ya dia. Gampangnya ya kalau misalnya kalian mau entry Euro Jepang yen ya, ini kalau misalnya dia turun oke, seperti ini. Nah ini saya bisa entry nih teman-teman ya. Ini kan ada double bottom nih, double top di sini ya, necknya di sini. Ini risk saya cuma 30 pips. Jadi ini saya bisa entry. Kalau saya mau entry di sini, saya tinggal buy ya, saya arahnya tetap tendensi up ya kalau Euro Jepang yen seperti ini. Karena dia reasonnya kenapa up? Karena dia sudah break nih trendline ininya, dan dia sekarang bermain-main di sini. Kelihatannya dia masih mau up ya. Ini saya buy. Stop loss saya di mana? Stop loss saya di bawah neckline-nya ini, atau sekitar 35 pips ya.
Untuk target TP-nya ya, ini saya bisa pakai range teman-teman ya. Jadi saya pakai range-nya, ini saya anggap seperti ini ya. Saya delete dulu. Ini saya anggap seperti ini teman-teman. Nah, saya bisa pakai range-nya dia nih. Kalau misalnya dia dari sini ke sini, kalau saya tembusin kemana ya, ini bisa jadi target. Saya 70%-nya aja ya, it's okay. Ini menjadi target. Kalau dilihat dari kirinya ya, sebelah kirinya di H4-nya ya, kita lihat apakah ada sesuatu. Oke, sudah benar ya, target kita sudah benar. Saya masih tarik panjang sampai ke weekly karena dia tidak ada ya. Jadi ini kenapa saya nge-buy di Euro Jepang Yen, karena sekali lagi dia patternnya itu bullish teman-teman ya. Patternnya bullish, dia bullish, terus dia konsolidasi, sekarang dia masih bullish ke atas gitu. Jadi ini patternnya bull. Oke. Itu untuk Euro Jepang ya. Tadi ada yang ditip apa lagi ya? EJ to the moon. Mantap. BTT. USD Kanada udah bisa sell belum bang? Coba kita lihat USD Kanada ya. Untuk USD Kanada, wah ini retrace nih. US dollarnya kenapa nih? Oh belum kok, ini masih di atas ya. Oke, USD Kanada ini kuat dia justru ya. Ini dia ngelawan sendiri nih teman-teman ya. GU ngelawan nggak? GU-nya masih up di atas. Aussie gimana tadi? Apakah sudah kena saya punya target? Belum juga, masih di situ tuh aja ya. Euro USD M5-nya gimana nih? Kita lihat ya. Wah, bertahan sekali M5-nya nih, Euro USD. Ini kita pasti kena SL, teman-teman ya. Hampir dipastikan kita akan kena SL di sini. Cuman tidak masalah, teman-teman ya. Kita nggak masalah di situ. Yang penting begitu kena SL nih, saya akan cari entry untuk reverse, teman-teman ya, untuk nge-buy di mana. Karena euro ini kuat nih ternyata ya. Nggak cuman di Jepang doang nih. Di semuanya euro ini lagi up nih, lagi kuat sekali. Nah, Aussie USD bentar lagi ya, sebentar lagi saya akan nge-sell. pips masih terlalu banyak. Kalau misalnya di sini kan sekitar 20 pips. Oke. Sebentar lagi. USD Kanada tadi ya, kita lanjut masalah tadi USD Kanada. USD Kanada kalau mau nge-sell kita perhatikan stop loss-nya mau di mana ya. Ini masalahnya udah kejauhan nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau nge-sell di sini, ini agak berbahaya sih karena apa ya? Dia punya mata uang ini malah nge-reject teman-teman ya. Ini agak aneh sih. USD Kanada ini malah nge-reject ya. Nih ya, kalau misalnya kalian mau nge-sell, kalian pastikan dulu teman-teman candle M30-nya ini bisa close di bawah ini ya, di bawah garis trendline ini nih, yang ascending broadening-nya dia bisa close di bawah itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-sell USD Kanada, itu kalian pastikan bahwa mata uangnya ini bisa close minimal di 1.21578. Close ya, bukannya running ya teman-teman ya. Close. Candle M30-nya harus close ya. Atau nanti kalian lihat di M30-nya ada yang close di bawah garis trendline ini. Ingat ya, harus close teman-teman, bukannya cuma asal ngebreak. Kalau ngebreak mah ini juga ngebreak, tapi kan akhirnya dia close-nya di atas ini misalnya. Gitu, oke? Itu untuk si USD Kanada ya. Gold to the moon. Gold to the moon bener banget nih. Goldnya lagi to the moon. 1839. Ya, ini udah berapa pips nih? 200 pips teman-teman, luar biasa. Kita tinggal cari reversal pointnya aja di mana ya. Reversalnya tuh di mana? Kita tinggal cari. Tadi saya sudah menggunakan
apa namanya? Ini saya delete dulu ya semua, agak pusing liatnya. Object list semua saya delete dulu. Terus sekarang saya gambar lagi yang baru seperti apa biar saya bisa jelas targetnya di mana. Nah, ini jadi next target saya itu adalah area saya di sini ya, teman-teman. Ini area TP. Jadi mungkin saya akan nge-sell teman-teman di sini ya, di 1850-an. Saya akan nge-sell di daerah yang saya biruin ini areanya. Untuk euro, nah euronya udah kena SL teman-teman. Sekarang kita tinggal cari posisinya untuk kita nge-buy di mana. Ya. Nah, dia sudah kena topnya. Aussie belum ya, Aussie juga belum, sama Euro USD-nya malah turun nih teman-teman ya. Euro Jepang yen ya. Berarti ini dia punya apa namanya? Double top nih bisa jadi nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah benar di sini. Entry-nya kita tinggal lihat aja apakah dia bisa bertahan nih. Dia punya moving average-nya dan dia bisa ke atas lagi gitu. Tadi saya sudah gambar di sini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk si Euro Jepang. 1841. Tinggal dikit lagi dia akan ke atas. Oke, area Fibo harus nunggu terbentuk swing low atau enggak, Pak? Kalau saya sih kebanyakan ya, kalau misalnya di fase trending saya nggak nunggu lagi sih, saya langsung aja begitu dia sampai, saya lihat candlenya atau ada rejection baru saya entry kayak gitu. Malam Bang Daryl mau tanya, kalau trading hanya mengandalkan indikator saja dan apa yang hasilnya profit konsisten boleh ditradingkan dengan cara seperti itu? Boleh kok kalau misalnya memang konsisten profitnya, tidak masalah sih sebenarnya. Gold udah bisa entry sell belum? Kalau saya nanti di 1850-an sih entry sell-nya. Demo account ya Bang. Kebetulan ini saya pakai real teman-teman ya. Di sini saya pakai real account, di pojok kiri bisa dilihat ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang baru ya, yang baru coba forex, itu jangan pakai real teman-teman ya. Kalian coba demo dulu. Kalian lihat dulu lingkungannya seperti apa, terus trade-nya kayak gimana gitu. Oke, tetap ya, ini daerahnya tetap saya tandain teman-teman ya di sini. Kita tetap tandain di daerah sini ya, kita jagain. Tetap kalau misalnya nanti si euronya ini turun, ya malahan turun, itu nanti kita balik lagi sell teman-teman ya, seperti itu. Kita akan nge-sell lagi euro. Oke, kita lihat Aussie USD-nya. Dia naik ke atas M30 ya, kita lihat gimana. Belum kena teman-teman ya. Nanti tunggu sampai dia berubah satu candle lagi, mungkin di candle berikutnya baru kita bisa nge-sell nih Aussie USD ya. Seperti itu. GBP Jepang, GBP-nya lagi down ya, cuman ini karena marketnya lagi sideways sekali. Kita tunggu sampai ini stokastiknya juga hampir ya teman-teman ya, hampir kena oversold di sini. Ini sebenarnya kalau di oversold kita bisa entry ya teman ya. Seperti itu. Ini lagi spinning tops, belum tahu mau kemana. Aussie Kanada ini juga up-nya gila-gilaan naiknya ya. Sudah break ya, ini bisa dicari, ini marketnya jelas-jelas ingin pasti bakal nge-pump naik atau akan naik nih teman-teman untuk Aussie Kanada. Untuk XAG silver ya,
Nah, silver ini muncul megaphone seperti ini. Kalau megaphone kayak gini, kita lihat nanti tendensinya seperti apa. Nah, kalau di belakang ini megaphone-nya atau double top ini jadi malah ke bawah. Ini juga bisa jadi nanti malah break ke bawah nih teman-teman ya. Malah retrace lagi ke bawah. Sampai mana retrace-nya kalau dilihat dari previous history sebelumnya sih dia mantulnya sampai di 78 ya. Berarti ini kita tinggal copy paste aja sampai 78-nya di mana gitu. 78-nya sampai sini ya. Jadi mungkin ini bisa sampai 100 pips ya ke bawah gitu. GU Bang, Bang boleh tahu settingan Fibo-nya? Settingan saya biasa aja sih sebenarnya. US dollar akan turun kah Bang? Masih bisa turun teman-teman ya. Ini masih bisa turun nih. Masih bisa turun. Ya, jadi nanti ini saya lihat aja kalau misalnya dia nanti ngelebihin turun lagi di sini saya nge-sell lagi nih. Pasti saya nge-sell lagi ya. Tetap patokannya tadi yang saya gambar teman-teman ya. Ini kan yang saya gambar areanya. Ini area untuk area supply-nya gitu ya. Atau kalau bisa nama lainnya itu area resistance lah ya. Jadi kalau misalnya harganya bisa bergerak di bawah ini lagi, mungkin saya akan nge-sell dan dia tidak bertahan ya. Nah, ini kalau misalnya dia mau naik, teman-teman ya, dia di sini tuh dia bakal naik terus, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, USD Jepang Yen mulai naik, ini juga naik lagi, teman-teman ya. Euro Jepang Yen juga naik lagi, teman-teman ya, up lagi dia. Tadi cuma turun koreksi, berarti dia harusnya naik lagi, up sekali lagi baru bisa terbang nih harusnya Euro Jepang Yen. Oke, terakhir kita coba ke Bitcoin ya, saya pengen lihat. Bitcoin up lagi sampai ke level ini tadi saya bilang ya. Ini kalau buat teman-teman yang lagi trading Bitcoin ya, mungkin bisa take profitnya nanti di 58 dulu ya. 58 tuh nanti bisa take profit dulu, seperti itu. Bang, tadi yang Euro Jepang TP-nya di berapa? Untuk Euro Jepang saya TP-nya tadi di Euro Jepang saya TP-nya di sekitar 132,5 ya. 132,5 itu TP saya di Euro Jepang. 132,5. Nah, ini ada kabar oke. Ya maksudnya ada dia close di atas trend line-nya, jadi ini hal yang bagus, teman-teman ya. Gak apa-apa, kita tinggal perhatiin. Nextnya pertama tugasnya dia tuh harus kesini dulu ya, harus close di atas 131,842 ya, harus close di atas itu dulu baru kita bisa tenang di Euro Jepangnya ya. Selama itu ya masih belum aman sebenarnya. Oke, TKO gimana? TKO bagus, baik-baik aja sih. Oke banget. Kalau NFI bakal reversal kah? NFI udah lewat sih. Candle rejection yang benar nih ya, terakhir teman-teman ya. Candle rejection yang benar itu ya candle dengan wick atau dengan shadow yang panjang, teman-teman. Itu baru bisa dibilang candle rejection yang benar ya. Kalau misalnya candlenya rejectionnya itu sedikit-sedikit ya itu enggak. Dan yang penting terjadinya itu harus di daerah support resistance, itu baru oke, bisa dibilang benar ya. Kalau misalnya di luar itu terjadinya lebih baik dicuekin. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu live hari ini ya. Jadi live saya ini setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman kalau misalnya tertarik bisa bisa join setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Jangan lupa untuk like video ini teman-teman ya, supaya bisa muncul di beranda orang lain. Dan juga kalau teman-teman tertarik untuk trading forex bisa join OctaFX ya. Link daftarnya ada di bawah. Kalian juga bisa deposit dengan menggunakan kode promo buat dapetin bonus deposit teman-teman. Oke. Dan mungkin sampai sini dulu live-nya. Saya minggu depan pasti ada lagi di sini. Jadi sampai ketemu minggu depan.
Thank you teman-teman semua yang sudah hadir ya. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye bye teman-teman.